Bayangkan dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak Jeffrey Ukoro dihantam pandemi COVID 2 tahun. Tidak berjalan 5 tahun secara signifikan, tetapi perubahan di Kota Kupang itu terjadi sangat begitu drastis. Contoh konkret yang kemudian dikerjakan oleh Bapak Jeffrey adalah merubah wajah kota dari sisi infrastruktur. Taman TGP, LLBK, kemudian Kelapa Lima, alun-alun kota, dan wajah kota itu semakin terang benderang. Rumah sakit Kota Kupang, kita berikan tepuk tangan atas kesenian Bapak Jeffrey. Saya sedikit mengantarkan testimoni kemudian untuk mengantarkan pertanyaan dari Bapak Mama semua. Kenapa kemudian kajian para akademisi kota kemudian untuk menggerakkan pendapatan asli daerah itu selama ini Kota Kupang bergantung kepada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Bayangkan kalau kemudian beban perubahan wajah kota infrastruktur dibebankan kepada DAU dan DAP, maka habis ini di wilayah itu semua. Kemudian tidak ada lagi program-program yang berlanjut. Tetapi karena kemampuan Bapak Jeffrey lihai, kedekatan dengan pusat, melobi dan segala macam sehingga mendatangkan program-program kali spam, kali dendeng, kemudian taman TGP dan segala macam, itu tidak membebani DAU dan DAP sehingga perubahan kota itu terjadi. Dampaknya apa? Terjadi signifikasi atau pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertambahan PAD kota. Di masa Covid tidak terjadi gangguan yang terlalu signifikan bagi wajah kota sehingga roda pemerintahan tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tetap berjalan, tidak mengganggu DAU dan DAP yang kemudian disupport dari pemerintah pusat. Itu karena kelihayan dan kemampuan tata kelola anggaran dari seorang pemimpin Bapak Jeffrey Ukoro. Dari sisi personalia, Bapak Jeffrey dikenal sebagai sosok yang egaliter atau terbuka kepada seluruh masukan. Bayangkan saja, rata-rata Bapak, ini mohon maaf saya mengantarkan testimoni sedikit Bapak. Rata-rata incumbent atau petahana orang sudah pernah menduduki masa jabatan tidak akan mau datang menyapa, apalagi ini keluarga, ini basis misalnya katakan, sudah akan berkurang waktunya untuk datang menyapa, mendengar keluh kesah segala macam, tunggu dekat momen hari H baru kemudian menyapa. Tapi Bapak Jeffrey Ukoro menjaga silaturahmi, kedekatan keluarga, kerabat, kenalan, dan handetolan untuk dapat dan meminta doa dan dukungan lagi untuk menjabat 5 tahun ke depan. Ini adalah bentuk kerendahan hati Bapak Jeffrey Ukoro untuk memimpin. Sebagai generasi muda, kita melihat bahwa Kota Kupang ini perlu dipimpin oleh sosok yang kemudian tidak telinga besi atau terima masukan, kritikan, mendengar sapaan, mendengar masukan daripada seluruh warga agar ke depan program apa yang sudah dilakukan pada periode pertama mampu dilakukan lagi oleh periode kedua dan dikembangkan.